Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel Maisara Production. Kali ini kita akan bercerita kisah Sunan Ampel. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Maisara Production agar sentiasa berlangganan dan mendapat ilmu yang penuh bermanfaat buat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Raja Brawijaya, tentu sahaja aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Campa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Maka pada suatu hari, dia menghantar utusannya dari Majapahit ke negeri Campa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Campa, dan Raja Campa tidak keberatan melepaskan cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmat ke tanah Jawa ditemani oleh ayah dan datuknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Sayyid Ali Rahmat adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan datuknya bernama Sayyid Ali Murtado. Namun mereka tidak terus ke Majapahit, tetapi singgah di Tuban. Di Tuban, sesampainya di desa Gresik Kharjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih berada dalam kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sayyid Ali Murtado kemudian meneruskan perjalanannya. Beliau berdakwah ke seluruh daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima dan berdakwah di Gresik, yang mana mendapat gelaran Raden Santri. Akhirnya meninggal dunia di daerah Terbabit dan dimakamkan di Gresik. Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai dengan permintaan Ratu Dwarawati. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu. Dengan sikapnya sopan dan tutur kata halus, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Bagus, sahut sang Prabu. Bila demikian, kau akan kuberi hadiah sebilang tanah berserta bangunannya di Surabaya. Di sananah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Terima kasih, saya aturkan Gusti Prabu, jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Disebutkan di dalam kesusastraan bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Dengan demikian, Sayyid Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit kerana dia adalah menantu Raja Majapahit. Selanjutnya, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut sebagai Ampel Denta. Selama dalam perjalanan, banyak-banyak hal aneh ditemui oleh rombongan itu. Di antaranya adalah pertemuan Sayyid Ali Rahmatullah dengan seorang gadis bernama Siti Karimah yang kemudian menjadi istrinya. Dan sepanjang perjalanan itu beliau juga melakukan dakwah, sehingga bertambahlah anggota rombongan yang mengikuti perjalanannya ke Ampel Denta. Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah menjadi menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu diberi gelaran nama Raden. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Oleh kerana beliau menetap di desa Ampel Denta, beliau terpilih menjadi penguasa daerah tersebut. Maka kemudian beliau dikenali sebagai Sunan Ampel. Sunan artinya yang dijunjung tinggi atau ikutan masyarakat setempat. Langkah pertama yang dilakukan Raden Rahmat di Ampel Denta adalah membangun masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sewaktu hijrah ke Madinah.
Selanjutnya beliau mendirikan pesantren, tempat mendidik putera bangsawan dan Pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mahu datang berguru kepada beliau. Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah Moh 5, atau tidak mahu melakukan 5 hal tercela, yaitu bermain judi, minum arak atau bermabuk-mabukan, mencuri, madat atau menghisap ganja, dan madon atau berkhalwat dengan perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas kejayaan didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Oleh itu, ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Namun ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, dia menolak. Raden Rahmat dibenarkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, malahan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahawa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahawa tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia, maka Sunan Ampel diangkat sebagai penaung Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam seluruh tanah Jawa. Beberapa murid dan putera Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah putera Sunan Ampel sendiri. Jasa beliau yang besar adalah pencetus dan perancang lahirnya kerajaan Islam Demak, dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Patah, murid dan menantunya sendiri. Beliau juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak, hingga sekarang dinamakan sepenuh nama orang yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat berhati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat, seperti yang pernah tersebut dalam permuasyaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang, dan gamelan diselitkan unsur keislaman. Apabila mendengar pendapat Sunan Kalijaga, Sunan Ampel pun bertanya, apakah tidak dikhawatirkan di kemudian hari bahawa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Dalam musyawarah itu, Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga bahawa adat istiadat lama yang masih dapat diarahkan kepada agama tauhid, maka kita akan memberinya unsur Islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita tinggalkan sama sekali. Sebagai contoh gamelan dan wayang kulit, kita dapat memberikannya unsur Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahawa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Dua pendapat yang seakan bertentangan itu sebenarnya mempunyai hikmah. Pendapat Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa, dan ini terbukti melalui dua wali tersebut yang pandai menggabungkan adat istiadat lama yang dapat diterima oleh Islam. Maka penduduk Jawa secara beramai-ramai telah memeluk agama Islam. Pada prinsipnya mereka mahu menerima Islam lebih dahulu, dan sedikit demi sedikit mereka diberi pengertian tentang kebersihan tauhid dalam iman mereka. Sebaliknya, pendapat Sunan Ampel pula menginginkan supaya Islam disebarkan dengan murni, dan kesannya juga mengandungi hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala bentuk bid'ah. Melalui perkahwinannya dengan Dewi Cendrawati atau Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel dianugerahkan 6 orang anak, yaitu pertama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang kedua Raden Qasim atau Sunan Derajat, yang ketiga Maulana Ahmad atau Sunan Lamongan, yang keempat Siti Mutmainnah, yang kelima Siti Alwiyah, dan yang keenam Siti Asyikah.
yang menjadi istri Raden Patah. Adapun dari perkahwinannya dengan Nyai Karimah, putri Ki Wiryo Sarojo atau Ki Ageng Supabungkul, beliau dianugerahkan 2 orang putri, yaitu Dewi Murtasiah yang dikahwini oleh Sunan Giri dan Dewi Mursimah yang dikahwini oleh Sunan Kalijaga. Kehebatan para wali tersebut memang mengagumkan. Sebagai bukti adalah sikap terbuka mereka dalam menerima adanya perbezaan pendapat. Dalam hal adat istiadat rakyat Jawa, sudah jelas Sunan Ampel berbeza pendapat dengan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Tetapi mereka tetap dapat hidup rukun damai tanpa terjadinya pertengkaran yang menjurus kepada pertikaian. Malahan Sunan Kalijaga yang terkenal sebagai pelopor penjaga aliran lama itu menjadi menantu Sunan Ampel. Putera Sunan Ampel sendiri, yaitu Sunan Bonang, adalah pendukung pendapat Sunan Kalijaga. Sunan Derajat atau Raden Qasim yang juga putera Sunan Ampel pada akhirnya juga memanfaatkan gamelan sebagai media dakwah yang berkesan untuk mendekati rakyat Jawa agar mahu menerima Islam. Itulah jiwa besar yang dimiliki para wali, saling menghargai medan perjuangan anggotanya masing-masing. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Setiap hari tanpa mengira waktu, ramai orang yang berziarah ke makam beliau, malahan pada waktu malam. Semoga Allah menaikkan beliau ke darjat yang tinggi, darjat para aulia, muqarrabin, dan dia meredai segala amal beliau. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua yang mendengar di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.